Shalom selalu bagi saudara. Kita percaya kita punya Bapa yang baik, Bapa surgawi yang tahu setiap apa yang kita hadapi, setiap permasalahan, setiap pergumulan kehidupan kita. Maka pada hari ini kita boleh datang kepada Bapa kita boleh menghadap tahta sucinya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Kami percaya atas rencana-Mu yang indah dalam hidup kami, oh Yesusku. Walau badai dan rintangan datang menghalangi kami tetap percaya Engkau, Bapa kami yang hidup, Bapa penolong kami, oh Yesusku. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang ajaib dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Oh Tuhan,
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk menikmati kasih-Mu yang dicurahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami tidak berarti apa-apa. Tanpa kasih-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa Tuhan. Tuhan, kami juga berfirman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati yang menyampaikannya sebagai menjadi buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama kembali belajar dan merenungkan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pagi hari ini ada sesuatu yang kita akan pelajari bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapannya. Mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Wahyu pasal 19 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Judul perikopnya perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Amin. Ya, jadi dari pembacaan kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ya, kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kedatangan Tuhan itu sebagai mempelai pria dalam hidup kita ini tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh sebab itu kita harus benar-benar membawa hidup kita supaya lebih hari lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapan Tuhan itu adalah tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi kehidupan kita sebetulnya bukan di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara ya, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya itu adalah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama ya, kehidupan kita sesungguhnya ini bukanlah di dalam dunia ini ya, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan surganya Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki atau mempunyai kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan apa yang dimaui Tuhan dalam kehidupan kita ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dapat kita miliki untuk kita menjadi mempelai daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus memiliki kesungguhan hati dan kita percaya kepada Tuhan. Jadi untuk kita dapat dilayakkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara menjadi mempelai daripada Tuhan, kita ini harus memiliki kehidupan yang baru Bapak Ibu Saudara ya. Apa itu kehidupan yang baru Bapak Ibu Saudara ya? Kehidupan yang baru itu adalah sikap hati yang percaya dan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita ini masih dapat berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, satu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah kita tetap hidup dan tinggal di dalam dosa. Ini yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sebagai mempelai Kristus, kita ini harus hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan kita. Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin ya. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita miliki supaya kita ini layak menjadi mempelai Kristus ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memiliki hidup yang baru di hadapan Tuhan. Jadi kalau hidup kita ini masih awur-awuran, hidup kita ini masih sembrono, hidup kita ini masih seenak kita sendiri Bapak Ibu Saudara, pastinya saya yakin percaya kita tidak dapat dilayakkan menjadi mempelai Kristus Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seorang mempelai itu Bapak Ibu Saudara harus memiliki kedewasaan ya, baik secara jasmani ataupun secara rohani Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Efesus pasal yang keempat Bapak Ibu Saudara, kita lihat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Jadi kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 ini dikatakan kedewasaan penuh ya. Jadi menjadi seorang mempelai Bapak Ibu Saudara, itu salah satunya kita harus memiliki yang namanya kedewasaan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau seorang mempelai akan menikah kalau belum dewasa Bapak Ibu Saudara, masih kekanak-kanaan Bapak Ibu Saudara, ya pastinya tidak akan bisa Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalaupun bisa, pasti nanti akan berakhir di tengah jalan Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita hari-hari ini melihat ya, bahkan banyak orang Kristen ya yang akhirnya bercerai Bapak Ibu Saudara ya. Salah satunya ini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau mereka pertama bilang wah ini jodohku ya, ini sudah ditentukan Tuhan ya, tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita berbalik dari apa yang kita ucapkan. Ini bukan jodohku ya. Nah, ini yang tidak boleh kita kerjakan Bapak Ibu Saudara ya. Yang harus kita miliki sebagai seorang mempelai Kristus itu adalah kedewasaan secara rohani di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena kedewasaan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara ya. Dengan bersikap dewasa kita akan dapat ya memperkecil akan setiap gesekan-gesekan yang akan terjadi di dalam kehidupan dari seorang mempelai yang akan menikah. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi layak menjadi mempelai Tuhan, yang pertama adalah miliki kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Baik secara kedewasaan secara rohani maupun kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini dapat layak menjadi mempelai daripada Kristus? Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin ya. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dapat kita kerjakan supaya hidup kita ini layak menjadi mempelai Kristus, yang kedua adalah letakkan Kristus di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan hanya ketika kita ini ada masalah Bapak Ibu Saudara kita baru meletakkan Tuhan dalam hati dan hidup kita ya. Tetapi ketika kita diberkati Tuhan, kita ada dalam proses kelimpahan, kita lupa meletakkan Yesus dalam hidup kita ya. Yang kita letakkan adalah egois kita Bapak Ibu Saudara, kemauan kita, kemampuan kita Bapak Ibu Saudara, karena kita yang kita letakkan dasar hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi dalam hidup kita, baik kita diberkati ataupun kita dalam kekurangan, letakkan selalu dasar kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus menjadi satu-satunya dasar
atas setiap kehidupan kita. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga mulai ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi kerinduan bagi setiap kita. Untuk kita dapat layak menjadi mempelai Kristus, maka kita harus membangun dasar hidup kita ini dengan emas, perak, dan batu permata Bapak Ibu Saudara. Jadi emas, perak, dan batu permata ketika dibakar Bapak Ibu Saudara, itu akan semakin mengeluarkan kilau-kilauan yang indah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika kita membangun dasar hidup kita melalui kayu rumput kering atau jerami, maka dikatakan di ayat 15 tadi, pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini yang tidak kita maui dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi bagian kita adalah kita hidup dan membangun hidup kita dengan emas, perak, dan batu permata, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara kita akan mendapatkan upah, yaitu mahkota kehidupan. Bahkan kita dilayakkan untuk menjadi mempelai wanita daripada Tuhan. Ya, lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang harus kita kerjakan untuk kita dapat dilayakkan menjadi mempelai daripada Tuhan. Yang ketiga adalah berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan kita. Ya, seperti 5 gadis yang bijaksana Bapak Ibu Saudara. Mereka mempersiapkan minyak mereka dan pelitanya. Jadi ketika 5 gadis yang bodoh itu meminta minyak kepada mereka, tentu saja mereka tidak memberikan Bapak Ibu Saudara ya. Karena dikatakan pada waktu itu sudah malam dan pasti toko-toko di situ sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, satu hal yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kali kedua sebagai mempelai pria kita, yaitu dengan cara kita membawa pelita dan minyak dalam kehidupan kita. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah kondisi di akhir zaman nanti Bapak Ibu Saudara. Kedatangan Tuhan kali yang kedua dikatakan di ayat 34, bagaimana setiap hidup kita ini harus berkenan sesuai daripada Tuhan, yaitu dengan kita meninggalkan semua kehidupan di dunia ini, dan bahkan di ayat 36 kita berbalik kepada Tuhan untuk kita hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, yaitu berjaga-jaga sambil kita berdoa supaya kita dapat menantikan kedatangan kali yang kedua Tuhan kita sebagai mempelai pria bagi setiap kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita didapati Tuhan untuk kita dapat menjadi mempelai wanitanya yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran-Mu yang sudah kami bersama-sama renungkan Tuhan. Mari Bapak Kau tolong setiap kehidupan kami untuk kami benar-benar dapat dilayakkan Tuhan, untuk kami menjadi mempelai wanita-Mu di akhir zaman nanti Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami selalu hidup
sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, terus Kau pakai setiap hidup kami, Kau mampukan setiap kehidupan kami untuk kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa pagi online ini. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan kerinduan mereka, Tuhan senantiasa membuka jalan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari pagi ini sampai malam nanti, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.